Shalom. Shalom. Oke, kita kopsel lagi Joyful Spirit. Yo. Ya, Udah berapa lama nih kita ketemu nih? 3 menit. Tiap hari ketemu. Oke. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Siap? Siap. Oke, hari ini kita temanya vintage. Kita bawain lagu-lagu lama. Oke. Kita ke Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kasih Allah pada kita, diberkatilah kita semua di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. begitu besar Kasih Allah pada kita, diberkatilah semua di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Jero banget. Tresnoku jero banget. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami berkumpul di tempat ini. Kami bersatu hati memuji nama-Mu ya Tuhan. Yes. Kau berkati ya Tuhan setiap acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami semua, pribadi lepas pribadi, sehingga menjadi pribadi yang dimenangkan oleh-Mu ya Tuhan. Dalam Amin. nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita memuji Tuhan. Bapakku yang baik, pujilah nama-Mu. Terima kasih. Amin. Bapakku yang baik, sungguh besar Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih
dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku pelulu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku,
Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau, Yesus. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia, tetap setia. Yesus.
memiliki hati, menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Oke. Selanjutnya petugas icebreaker. Oke. Salam. Oke. Teman-teman. Ya, kita main game biar suasananya cair. Sumber vibes. Biar, Sumber vibes. biar melting. Lek padat Pada disublimkan. menyublim. Kita main game simpel-simpel aja, tapi mengasah otak. Kita berhitung 1 sampai 50. Angka 7 dan kelipatan 7 tidak boleh disebutkan. Harus tepuk tangan 2 kali. Angka 7 dan Angka 7 dan Kelipatannya 7 misal 14 itu ya. Oke. harus tepuk tangan. Yuk. Lek Berhitung. salah ngapain? Lek salah joget berdiri. Berat banget. kalau salah futsal. Futsal sendiri. Kalau salah ini penyembahan sendiri. Bodoh Daud sendiri. Yuk. Yuk. Berhitung. Dari mana dulu? Dari mana? Dari Mas Tommy. 1, 2, 3, 4 5, Aku udah ikut aku kan yang ngajain game. sepino, 5, 6, 8 9, 10, 11, 12 13, 15, 16 17, 18, 19. 20 22. Eta. Beton. Kan durung terus. Tidak disebutkan. Ya. Rotok cair. Udah cair. Sekali lagi. Sekali lagi. Kelipatan yang lain coba. Ini aja. Nggak usah kelipatan. Kelipatannya tetap 7 tapi hitungnya mundur dari 50. Ya. Hitung. Oke. Mulai dari Mas Guru. 50 49. ya 48. Ikut sini ya. Mas bilang kelipatan 7. Oke, wes sing kalah mulai. Ini Udah gitu. Jadi apa poinnya dari game ini? Poinnya ini harus berjaga-jaga. Ini apa? Soal hitungan aja yang notabene bisa kita perhitungkan, kita mungkin masih bisa salah. Kita mungkin masih bisa luput. Apalagi dengan kondisi kita menghadapi dunia yang tidak menentu ini, kita harus senantiasa berjaga-jaga. resesi Resesi. Gila. Berat nih. kuartal pertama 2021 Pesannya berat sekali. Ya mungkin itu. Tadi cair sebenarnya. Saya Tadi cair setelah dapat pesannya di berat lagi. Dicairkan. Jadi mikir resesi. carikan lagi. Bingung. Siap. Ya, gitu. yang kalah Yang kalah ini nanti traktir saya. oke Kok enak? Tak traktir nanti di warung pakat. Tenang. thank Luar you biasa. thank you Mas Bagas. Thank you Mas Bagas. Oke, S4 berarti sekarang. Selanjutnya langsung S4 langsung doa. Pakai S3 ya. Oke, kita doa dulu sebelum sharing. Bapak juga terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kau beri Tuhan, untuk setiap hari yang kau beri untuk kami, dan penyertaan yang luar biasa atas hidup kami. Sampai detik ini kami masih bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Kau tetap bersama kami Tuhan. Saat ini kami mau sharing, kami mau membahas apa yang sudah kami pelajari sebelumnya Bapak dari khotbah gembala kami, biar apa yang kami sharingkan Tuhan boleh menjadi satu benih yang baik di hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan, dan juga bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Makasih Yesus, urapi setiap kami, biar kami Tuhan makin dekat sama Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. amin Oke, shalom. Shalom. Siapa yang nggak datang minggu lalu? Ayo. Datang semua. Ibadah berapa? Ibadah jam 1 ya? Jam 1. Sabtu Oh, Sabtu. Oh, ISS. Berdua bareng. Iya. Nah, Mas Tommy Bisa, no? beda. Hah? Bertiga kali. Oh iya sama kali. Kemarin online. Online. Hai Mas Guru. aku online Online. Oke, sama berarti online. Semua turut mendengarkan ya khotbah Pak Gembala, yaitu The Rainbow of Glory. Judulnya apa ya? Pelangi kemuliaan. Rainbow, itu rainbow. Ini rainbow pelangi. Busur hujan. Pelangi kemuliaan
Hashtag 4. dengan judul khotbah Greater and Faster, atau lebih besar dan lebih cepat. Wah, ini mantep iki. Gede tercepat ya. Sumber kencono. Bukan. Oke. Setelah masa kesusahan yang besar, Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang lebih besar dan lebih cepat. Nanti kita bacanya gantian ya. Dimulai dari saya dulu saja. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Dan juga ayat 18 dan 19 tak bacakan sekalian. Selanjutnya, Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan, yang tiga inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk ke seluruh bumi. Oke, jadi ini kisah tentang Nabi Nuh. Ya, Nuh yang kita kenal sebagai orang yang paling kudus pada zamannya ya, dimana semua orang itu moralnya udah rusak, berdosa. Cuma ada satu orang yang tetap taat dan kemudian dapat wangsit dari Tuhan, atau dapat ilham, apa bahasanya ya? Wahyu. Dapat wahyu dari Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Janji alam. Bukan bahtera kopi tapi bahtera aja. Iya, iya. Bahtera yang besar untuk menampung hewan-hewan dan juga keluarganya Nuh, dan Nuh mengerjakannya dengan taat. Dan ini membawa Nuh kepada satu janji Tuhan yang luar biasa, yaitu tadi rainbow. Yang nembak-nembak tadi. membawa janji Tuhan membawa Nuh pada janji Tuhan, yaitu untuk kemudian berkembang biak tapi bertambah banyak, beranak cucu dan beranak pinak menjadi banyak lagi. Makanya Nuh kemudian kayak menjadi Adam yang baru kan, istilahnya meneruskan keturunan yang baru. Dikatakan juga di ayat 19 tadi, yang ketiga inilah anak-anak Nuh dan dari mereka inilah tersebar penduduk ke seluruh bumi. Artinya Nuh ini kan baru melewati satu bencana yang dahsyat, air bah ya. Air bah. Setelah bencana dahsyat yang meluluhlantakkan atau meratakan seluruh bumi hingga tersisa satu keluarganya saja ini, kemudian dijanjikanlah Tuhan sesuatu yang hebat, yaitu bahwa setelah Nuh ini akan ada anak cucu atau generasi baru yang akan disebarkan ke seluruh bumi. Nah, ini sama seperti firman yang dikatakan kemarin, yaitu setelah masa kesusahan yang besar ini Tuhan akan mengerjakan hal yang lebih besar dan lebih cepat. Nah, blessing dari Tuhan memampukan untuk bangkit lebih cepat dari yang diduga. Ada percepatan yang begitu luar biasa terjadi. Nah, setelah bencana air bah, justru manusia mengalami ledakan kemajuan. Atau tapi ya nggak meledak tenan ya, maksudnya bertambah banyak ya. Jadi nggak meledak-ledak juga. Dalam artian populasinya bertambah dengan cepat ya, berproses dengan sangat luar biasa. Nah, ini yang harusnya kita pelajari dalam hidup kita ya, bahwa mungkin kita ngalami masa-masa susah, mungkin kita sedang di bahtera di tengah-tengah lautan air bah. Lockdown. Ya, mungkin kita di lockdown. Kita di lockdown di perahu. Kita ngalami masa berat. Bumi ini sedang mengalami masa berat juga yang sama ya. Kalau pada zaman Nuh mungkin air bah, sekarang kita kena COVID-19 ini. Ya, kita nggak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan, tapi yang kalau kita punya iman seperti Nuh ini untuk tetap mengerjakan apa yang Tuhan sudah tanamkan di hati dan taat, percayalah bahwa setelah keluar dari bahtera ini ada sesuatu yang besar sedang menanti. Sumber kencono tadi. Sesuatu yang besar dan cepat ya. Yang artinya benar-benar Tuhan itu menjanjikan sesuatu dan menempatinya. Ya. Asal kita taat dan setia. Oke. Social distancingnya luar biasa, satu planet satu keluarga. Bener juga ya. Social distancing pada zamannya. Cair. Oke. Bab 2, chapter 2. Semua kesusahan yang kita hadapi dulu atau sekarang ini tidak akan ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan dan perkara besar yang akan kita alami. Oke, 2 Korintius 4 ayat 17. Monggo.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. 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 Luar biasa. Atau di bahasa Inggrisnya kan dikatakan, for our light affliction, which is but for a moment, is working for us far more exceeding and eternal weight of glory. Artinya yang tadi dibacakan. Kan sudah bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Lemon deh. Lemers ya. Versi buku. Oke. Oke. Oke, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Artinya ya tadi yang tak bilang bahwa apa yang sedang kita hadapi sekarang ini bukanlah ending dari segalanya. Ya, mungkin pandemi ini atau krisis ekonomi kita, resesi atau loro hati kita, itu bukan akhir dari segalanya. Ingat jenek dalan liyane. Ora, enek dalane Tuhan maksudnya. Kecuali Bersari. Wis arep dadi. Semua ada jalannya kecuali Purwosari. Arah pakai saya. Ya, jadi bahwa penderitaan yang sedang kita alami ini, suasana atau kondisi yang sedang kita alami ini bukanlah akhir dari segalanya. Ya, ada sesuatu yang sedang Tuhan janjikan. Tadi tak bilang bahwa setelah melewati ini, Tuhan sudah janjikan sesuatu yang hebat untuk hidup kita. Ya, terlepas nanti setelah pandemi apakah ada pandemi baru atau ada musibah baru, kita tidak tahu. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah iman yang lebih besar. Artinya mungkin setelah pandemi ini kita tidak tambah kaya. Ya kan? Mungkin berpikirnya setelah pandemi ini Tuhan akan melepaskan dengan membuat aku lebih kaya. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena Tuhan nggak pernah ngomongin tentang materi aja. Tuhan berkati kita lewat hati kita, Tuhan berkati kita lewat pertumbuhan sikap kita, Tuhan berkati kita lewat pertumbuhan iman kita, dan Tuhan berkati kita lewat progres kekudusan kita yang makin hari makin baik. Haleluya. Dan terlepas dari pandemi ini, apa yang bisa kita pelajari? Ya seperti Nuh belajar bahwa ternyata penduduk selain Nuh itu hidupnya salah, tidak sesuai Tuhan. Walaupun di awal Nuh diolok-olok ya, gue bikin bahtera buat apa? Soalnya zaman sekarang kita bikin bahtera pun pasti diolok-olok, yakin aku. Nah, Tuhan ngasih ilham kita, dan tahu-tahu kita nyewa lapangan Siwedari bangun bahtera lak diguyu. Buat apa? Dan itu dirasakan sama oleh Nuh Buat sepatu zaman. Baca malam. Pasar malam. Baca Rofi. Itu bahteranya Instagramable ya. Instagramable. Ada fotonya. beda ya. Binatang-binatang sedunia masuk. Keren. Ada lampu, ada warung kopi dalam. Nah, dikatakan di 2 Korintus 4 ayat 11 tadi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, artinya yang ini pun dianggap ringan sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memampukan kita untuk melewatinya. Ingat Matius juga bilang bahwa Yesus yang berkata di Matius bahwa pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu ringan. Kenapa kok ringan? Apa itu benar-benar ringan? Ringannya karena dijinjingnya sama Tuhan. Itu yang membuat itu kuknya itu ringan untuk kita bawa. Ya. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Oke, lanjut di 1 Petrus 5 ayat 9-10. 1 Petrus 5 ayat 9 sampai 10. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. 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 Sama seperti kita bilang tadi bahwa kok yang dipasang Tuhan itu ringan karena Tuhan yang bantu bawa. Dikatakan juga di sini kan bahwa Allah yang melengkapi, Allah yang meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Baru ngomong ayat 9 tadi, bahwa yang kita tanggung ini enggak sendirian. Semua juga ditanggung oleh semua saudaramu di seluruh dunia. Saudaramu itu siapa? Pak Yusuf, Pak Anton, Yusuf. Pak D tak tahu. Pak Rudi, ada juga Pak Biaga, sama Eva, sama Ina. Ya artinya semua yang punya iman yang sama ke arah Tuhan ya, ke arah Yesus ya. Semua ini menanggung penderitaan yang sama. Kenapa? Karena kalau kita mengaku mengikut Kristus, kita pikul salib. Makanya dikatakan kita semua saudara. Karena semua saudaramu. Karena ada delok sing sedulur sing ranggo salib, kita pertanyakan, kuwi sedulurku bukan? salib muntilur. Iya. Salibmu dilur, nah kan gitu.
Ya, jadi siapa sih saudara kita ya? Ya orang-orang yang seiman dengan kita atau orang-orang yang menaruh iman pada Yesus dan mengerti salib yang harus dipanggulnya, yaitu penderitaan yang dikatakan di 1 Petrus 5 ini. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya. Ada proses ya, berarti yang dipanggil Tuhan sih. Jadi enggak orang random loh ya. Tuhan yang pilih untuk kita kerjakan. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ya, jadi emang betul nek istilah wong Jawa kan uripi mung mampir ngombe. Nek luwe mangan. Jadi emang bumi ini tempat sementara. Alkitab juga katakan di Roma bahwa kamu bukan berasal dari dunia ini. Ada saatnya kita akan pulang ke rumah Bapa. Bahwa Yesus naik ke surga juga akan membuatkan kita rumah. Di rumah Bapakku banyak tempat untuk kita tinggal. Udah pesen kafling. Hah? Udah pesen kafling. Iya, PR benar. ya. KPR. Nah, jadi itu lompat-lompat yang tak bilang tadi. Dari Roma sampai ke Yohanes. Karena itu yang dikatakan Tuhan, ya kan? Tuhan kalau ngomong kan nyambung ke semuanya. Makanya kalau kita bisa punya endurance atau daya tahan yang tinggi, persistence, daya uji yang tinggi, ya kita akan bisa melewatinya dengan baik dan mendapatkan mahkota kita kalau kata Paulus, ya, sampai di garis finish. Jadi menyelesaikan sesuatu dengan baik, ya, berlomba di sini bukan balapan. Wah, aku sebulan 4 kali gereja, gue pengen telu toh, gue kalah berarti. Nggak seperti itu ya. Dalam arti berlomba itu Lari 100 ya, meter. kita terus-terusan sambil lihat saudara kita. Saudara kita masih pikul salib dan masih kuat, sementara kita masih layeh-layeh. Artinya ada yang salah. Harus tahu ya. Tahu ya bukan dijegal lo ya. Ih, selentak. Enggak, tapi dioyak dalam artian disejajarkan atau lebih cepat, dalam artian kita sama-sama nanggung salib kita masing-masing dan untuk kemuliaan Tuhan. Yuk mari kita berlomba dalam perjalanan ini bersama-sama sampai 100 meter. menuju kemuliaan tadi. Nah, di Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Sama, aku Ya, boleh. Mazmur 71 ayat 20. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudera raya bumi, engkau akan menaikkan aku kembali. 21. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Amin. 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 Nah, katakan ini kan Daud yang ngomong ya. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Berarti emang sehingga kita susah itu bukan Tuhan ya, diri kita sendiri ya. Kalau kita berkomitmen sama Tuhan ya kita akan diuji atau istilahnya dilewatkan jalan yang tidak mulus mungkin, terjal. Nah, tapi kan Tuhan tidak berjanji bahwa langit selalu biru, tetapi Dia berjanji Jingga. selalu menemani. Hati lagu. Tapi lagu sesimpel itu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi senja Dia jingga berjanji. Yang nyanyi anak kecil itu enak banget. Bener loh bahwa Tuhan tuh tidak janji langit itu selalu biru. Kadang mendung, kadang pagi ya petang kan ya. Tetapi Dia berjanji untuk selalu menemani. Ya ini tadi, nemani kita membawa kok kita, nemani kita melewati penderitaan kita, nemani kita melewati air bah kita, nemani kita melewati pandemi ini, nemani kita di saat kita loro hati, nemani kita di saat kita terjatuh. Itulah Tuhan yang kita sembah. Makanya dikatakan, dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali, engkau akan menanam kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Nah itulah Tuhan yang kita sembah, sebegitu sayangnya sama kita ya. Sebegitu hebatnya Dia menjaga kita dan mengokohkan hati kita. Ya. Karena kuncinya adalah percaya. Ya. Kalau tidak percaya jalan enggak? Ya tidak jalan. Tidak percaya kan ragu. Tenan orang ini dikancani Tuhan. Kek tekan tengah air bah aku ditokne kecemplung. Kek seperti itu. Kek seperti itu. Ya. Mungkin kelihatannya ora mungkin ya, aku percaya mbek Tuhan. Tapi murid Yesus wae kan beberapa kali dikatakan Yesus, hei kalian yang kurang percaya. Ya, tapi yang dekat sama Tuhan aja masih kurang percaya. Ingat peristiwa di danau bahwa ketika Yesus tidur kan ada badai, udah ada Yesus, baik muridnya masih panik loh. Tuhan, Kita akan mati. kok kowe iso turu loh? Kita akan binasa loh. Ya Tuhan mungkin dalam hati guyu piye to ki, sing gawe badai aku, sing gawe kehidupan aku. Masa gara-gara aku turu tok kita tenggelam kan.
Setelah itu dia tangan menghardik angin dan langsung diam. Kenapa langsung diam? Ya dia Tuhannya kok. Kenapa kalian takut ya orang-orang yang kurang percaya? Makanya jangan remehkan ketakutan, karena kalau kita udah dihadapkan sama kondisi seperti ini, kondisi kayak Yesus seolah tidur, kadang-kadang kepercayaan kita diuji. Ya, kayak kita di kondisi udah kepepet banget misalnya, kita akan diuji seberapa setia kita sama Tuhan. Pilih Tuhan, kok pacar, nah, gitu. Pilih Tuhan atau apa? Atau kadang-kadang kita dihadapkan hal seperti itu loh, sesimpel itu. Ya. Oke. Setelah masa sukar akan ada perkara yang lebih besar dan lebih cepat. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Nah, karena imanlah si Nuh ini mau bangun bahtera meskipun demi apa ya, di zaman itu tahu-tahu bikin bahtera ya, kata bilang tadi. Sekarang pun kalau kita bikin bahtera dengan tujuan akan ada air bah, nggak akan ada yang percaya. Trust me. Kecuali paling sedulur kita itu pun tidak meragukan mungkin. Tapi itulah dilakukan Nuh, dia menaruh imannya bahwa apa yang sudah Tuhan katakannya adalah sesuatu yang benar, maka aku akan melakukannya. Sama seperti Petrus ketika mau jalan di atas air, dia lihat Yesus, ketika yang lain panik teriak bahwa itu hantu. Tapi Petrus bilang, "Kaukah itu Tuhan?" "Iya." "Kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air." Tanpa iman, Petrus nggak bisa nyentuh, bisa menapakkan 2-3 langkah itu. Baru langkah selanjutnya dia baru jatuh. Ya, imanlah sebagai bahan bakar kita atau menjadi dasar tempat kita percaya bahwa Tuhan, apa yang Tuhan katakannya adalah sesuatu yang benar. Bahwa salib yang kita panggul ini memang ada endingnya, tapi endingnya di mana? Ya enggak tahu. Jalan aja terus. Nanti Tuhan akan menentukan endingnya. Sampai kapan aku harus seperti ini Tuhan? Ya sampai aku bilang berhenti. Nah, Tuhan, aku belum berhenti, ya berarti belum selesai. Aku harus sabar sampai kapan Tuhan? Ya sampai aku bilang berhenti. Nah, aku belum bilang berhenti, ya jangan berhenti untuk sabar. Ya kan? Dikatakan ketika Paulus minta dicabut sakitnya pun, Tuhan cabutlah dulu dalam dagingku. Apa kata Yesus? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Berarti aku nanggung loro terus ki. Tapi yang dilakukan Paulus adalah oke, lewat penderitaanku lah aku bermegah di dalam Tuhan. Nah, itulah yang harusnya kita miliki, iman yang straight sama Tuhan. Iman yang tidak mikir sama keadaan sekitar, dalam artian kita tahu keadaan makin buruk, tapi kita tahu Tuhan kita nggak pernah buruk. Gitu loh. Keadaan boleh makin buruk, tapi Tuhan kita nggak pernah makin buruk. Dalam artian akan ada sesuatu yang hebat akan terjadi lewat pandemi ini, lewat hal yang kita alami sehari-hari. Gitu loh. Ya. Pelangi kemuliaan, perkara yang greater and faster hanya berlaku kepada orang yang percaya kepada janji Tuhan. Nah, ibaratnya gini, janji Tuhan itu tak ibaratkan seperti seorang karyawan yang mendapat gaji bulanan lah ya. Ada karyawan di sini. Jadi gajian tiap tanggal berapa? Tanggal 30. 30. Akhir bulan enggak tahu. Ya, 30 31 lah ya. Ya, Kira-kira tanggal 10. Tanggal 10 kau tanya bosmu. "Bos, aku gajian tuh tanggal 30." Dan mbok tanya tiap bulan. Bosmu anyel enggak? hanya. Biasa. Kalau dia punya Atau plan. gini, atau tiap hari kamu mbok tanyai bosku. "Bos, aku lah gajian tuh tanggal 31." Enggak. "Aku lah digaji tuh." Kok siapa? Kira-kira nek kita dadi bosnya anyel enggak? Ya. Ya anyel lah. Iya, iya. Sama nek kita doa kaya Tuhan pulihkan aku, Tuhan aku pengen ini. Kita tahu Tuhan harus berjanji hal yang baik untuk hidup kita, nah kita masih meminta janji itu terus-terusan. Itu kayak merongrong nganyeli ya. Kan kudune kowe nek misal bose, kowe nggarap gaweanmu dengan baik, urusan gaji akhir bulan kena tak gaji. Toh yang gaji nek kerjamu apik iso tak kei bonus nek aku seneng. Gitu. Tapi nek kowe rewel masalah gaji terus padahal kerjaan nung beres, kan kita sing dadi senewen dhewe. Kan gitu. Nah, aku enggak bayangke Tuhan senewen, tapi aku memposisikan diri misalnya kok di atasan. Dan Tuhan kita kan lebih besar hatinya. Nah, masakan kita masih mau terus nagih janji terus, sedangkan kewajiban kita lalaikan. Ya kan? Pun nek udah melakukan kewajiban pun bukan berarti kita bisa nagih janjinya Tuhan. Pasti digenapi kok. Tuhan enggak pernah ingkar janji, kita harus tahu itu. Well, itulah akan membawa kita menjadi lebih besar dan lebih cepat melewati segala pandemi hidup kita masing-masing. Ya. Jadi itu firman Tuhan hari ini. Pertanyaannya adalah,
adakah masa-masa kesusahan yang masih dan sedang Anda hadapi hari-hari ini? Lalu respon seperti apakah yang Anda lakukan? Sharingan, mungkin 1-2 orang ya, sharing. Ngalami beban berat terus merasa ada plong. Apa ya? Bagas. Tahun ini dapat apa? Tahun ini ya luar biasa. Tahun ini puji Tuhan dapat pacar baru. Kurang banter gue. Tahun ini puji Tuhan ini ya masih bisa survive buat cari penghasilan, terus puji Tuhan juga tahun ini bisa masuk kuliah juga. Padahal dibayangkan enggak sebelumnya? Enggak, aku beberapa bulan mungkin tahun-tahun kemarin tuh ya sekedar pengen, tapi aku nggak berani sampai apa ya, nggak berani buat berencana. Tapi Ya keadaan yang ada. tapi ya Tuhan itu luar biasa. Tengah-tengah pandemi ini aku nggak pernah bayangin untuk menerima hal-hal yang telah Tuhan berikan ini. Luar biasa. Ya, Ya. selamat masa baru. Jadi aku saksinya karena emang Maba ya? emang Bekasi mengalami hal yang luar biasa ya. Bahkan dari tahun lalu ya. Maksudnya dia dengan pekerjaannya, dengan strugglingnya, karena aku tahu langsung, tapi malah bisa ke Labuan Bajo, bisa kuliah tahun ini, dapat pacar baru dari yang benar dia nggak pikirkan. Semalam kan ngobrol sama aku banyak banget, dia ngomong wah apa yang tak alami tahun ini benar di luar ekspektasiku, di luar apa sih yang nggak pernah direncanakan, Hal-hal aku sih nggak berani buat berharap lebih. bahkan nggak berani untuk berharap ya. Yaitu bahwa apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, semuanya itu disediakan bagi mereka yang percaya. Nah, karena modal imannya Bagas ini membawa Bagas pada terobosan-terobosan baru yang bisa dibilang lebih besar dan lebih cepat. Ya. Maukah Anda mengalami hal yang sama? Saudara-saudara, hubungi nomor di bawah ini. Oke, jadi ini salah satu contohnya dan aku saksi hidupnya juga. Yuk kita sama-sama bareng-bareng melangkah dalam Tuhan, mengalami terobosan seperti apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup Nuh dan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Ya, amin. Haleluya. Oke, saya kembalikan pada Bapak. Oke. Luar biasa Mas Kidul. Kita beri standing applause. Enggak sih. Kesal. Oke. Oke, nanti kita akan doa profetik dipimpin oleh Mas Tommy. Bercanda. Ya, enggak apa. Kita pujian penyembahan dulu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh dalam, sungguh luar biasa. Kau berkati ya Tuhan melalui firman ini sehingga kami mengerti ya Tuhan bahwa kami diciptakan karena satu tujuan, yaitu memuji dan memuliakan-Mu dan bekerja untuk kemuliaan-Mu saja Bapak. Ya Tuhan, terima kasih. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Spesial pada hari ini ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak atas penyertaan-Mu kepada masing-masing kami ya Bapak. Engkau memberkati kami di dalam rezeki, di dalam kesehatan, dan Engkau memberi kami makan dan minum secukupnya ya Bapak. Yes. Kami juga berdoa ya Bapak untuk hari-hari kami, untuk setiap pergumulan kami ya Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau selalu menguatkan iman kami ya Bapak. Engkau selalu melindungi kami ya Bapak. Engkau selalu menyertai kami ya Bapak. Dan Engkau selalu setia ya Bapak. Selidiki kami terus ya Tuhan atas segala kesalahan kami ya Bapak. Atas segala dosa yang kami perbuat tiap hari ya Bapak. Yes. Kami mohon pengampunan ya Bapak. Hamba-Mu juga berdoa ya Bapak untuk gereja ya Bapak, untuk keluarga Allah, GPI keluarga Allah ya Bapak. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa Bapak untuk Tuhan jiwa-jiwa Bapak Keluarga Allah ya Tuhan, berkati ya Tuhan. di gereja kami Bapak. Tuhan, Kami jiwa-jiwa berdoa di 1 Bapak juta pahlawan. biar tergenapi Bapak Berkati untuk setiap doa kami Bapak. Biar 1 juta pahala yang tercapai ya Bapak, sesuai apa yang Kau mau ya Bapak. Banyak jiwa akan ke arah-Mu Bapak, memandang padamu Bapak, gerak maju bersama Tuhan, muliakan nama-Mu Tuhan lebih lagi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk gembala sidang kami ya Bapak. Bapak Ubaja ya Bapak. Bapak, kami berdoa Bapak untuk Bapak Ubaja, Berdoa ya Tuhan untuk Bapak. biar kuasa-Mu mengurai Pak Ubaja Tuhan dalam apa yang dikerjakannya, apa yang dipimpinnya, apa yang dikerjakan dalam hidupnya Bapak. Tetap Kau taruh hati-Mu ya Bapak, Kau taruh urapan-Mu Bapak, mengalir pada kami semua ya Bapak lewat Pak Ubaja Bapak. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati Tuhan rezekinya semua Tuhan Kau atur ya Bapak menjadi hal yang baik Tuhan. Amin. Kami juga berdoa ya Bapak. Kami berdoa profetik ya Bapak untuk masa-masa sulit ini ya Bapak. Kiranya ya Bapak Engkau menyertai kami ya Bapak untuk melewati masa ini ya Bapak sesuai kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk hari ini ya Bapak. Hamba menyerahkan segala doa ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Mas Tommy. Sama-sama. Dan urutannya luar biasa. Urutannya sangat bagus ya, cuma 2 yang kita dengar. Jadi persiapannya mungkin lebih baik ya. Oke. Kita akan ini untuk S4. Itu sasaran besok ini. Jadi nanti belajar pergantian. Mas Bagas jadi WL-nya. Yes. S2-nya Mas Alvin. Siap. Kim. S3-nya Mas Kidung. Nah, Oke. ora. Sangat gantian sekali. Iya. Mas Taufik S4. S3. Aku beli bae mending. Terima kasih untuk pelayanannya, terima kasih untuk sharingnya. Ya. Puji Tuhan luar biasa. Semoga apa yang dialami Bagas kita juga akan mengalami dengan Amin. cara yang unik ya. Yes. Tuhan ini adalah Tuhan yang romantis, Tuhan yang penuh ide, Tuhan yang kaya akan ide, yang dia nggak akan monoton ya, memberikan satu berkat yang sama. Masuk mlebu kuliah terus. Yes. Mlebu tok eno. Ora munggah-munggah. Tommy juga kuliah, tapi kuliah kabeh. Nggak podo Ya, gak gitu-gitu juga balik. Ya paling enggak yang masih merindukan untuk jodoh dilancarkan. Oh iya. Sombong sekarang. Iya. Udah dapat pacar sombong. Durung wae ketanggur loro ati. Berarti. Oke, kita doa ya. Ya. Menutup komsel hari ini. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kau berkati ya Tuhan setiap kami memiliki hati yang penuh akan Kau. Yes. Kami memiliki hati yang merindukan-Mu. Kami memiliki hati yang bersyukur selalu dalam setiap detik kami. Kami boleh hidup atas karena-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya di depan banyak hal yang akan kami hadapi, tapi kami percaya kami bisa melaluinya karena kami bersama-Mu Tuhan.
Ya Tuhan, ajari kami untuk terus kuat ya Tuhan, sehingga kami bisa mencapai garis finish dan memperoleh mahkota itu. Amin. Bapak, sebentar kami akan pulang, berkati dalam perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Kau berkati juga untuk keluarga-keluarga kami, jadikan kami garam dan terang dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. 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 Haleluya. Haleluya. Joyful. Ya.